Hello guys, welcome back to my channel. Nggak kerasa udah di penghujung tahun 2025 aja ya. So, di video spesial akhir tahun kali ini, gue akan mengajak kalian jalan-jalan virtual ke daerah Biei, Hokkaido, Jepang. Menurut gue sebagai orang Jakarta yang hidup nyaman dengan dua musim ya, yaitu panas banget dan panas aja, daerah Biei ini tuh jadi istimewa banget karena secara alam dan musim jauh banget dengan Jakarta. Di sini tuh dingin banget dan entah kenapa ya gue pergi di awal Desember aja saljunya udah setebel ini guys. Tapi justru di situ letak asiknya. Jadi ikutin aja ya perjalanan gue di Biei. First stop gue adalah Asahiyamazu. Jadi ini adalah kebun binatang terutaranya Jepang. Ya iyalah, mau di utara bagian mana lagi, orang sisanya es semua di tempat. Di kebun binatang ini paling terkenal dengan hewan-hewan kutubnya seperti burung kutub, penguin, dan sepertinya semua hewan yang di sini tuh yang gue lihat itu hewan-hewan yang tahan musim dingin ya guys. Jadi kalau lihat badannya tuh lucu gitu, gembul-gembul semua gitu. Sebenarnya kalau mau bicarain soal tempat ya menurut gue sih untuk kebun binatang bagusan taman safari guys. Tapi uniknya tuh ya tadi hewan-hewannya tuh beda jauh gitu sama hewan-hewan yang ada di kebun binatang Indonesia. Karena di sini tuh banyak hewan-hewan musim dingin. Sementara kalau di Indonesia itu kan mayoritas hewan-hewannya hewan tropis ya, kayak misalnya kelompok primata atau burung tropis di Indonesia tuh yang warna-warni gitu. Kalau di Jepang mah burungnya kayaknya cuma satu deh. Itu gagak, jadi sepanjang hari mau di jalan, di gunung, di kebun binatang ada aja bunyi kakak, wisik. Oh ya, gue lupa info tadi. Kalau perjalanan Biei ini, gue pakai Klook One Day Trip Biei. Nanti gue share di kolom deskripsi ya. Jadi untuk tiket masuk zoo ini udah termasuk dalam tripnya. Tapi kalau gue googling nih ya, untuk tiket masuk Asahiyamazu itu sekitar 1000 yen ya. Jadi sekitar 100 ribuan rupiah. Dari Asahiyama menuju Shirogane Blue Pond, gue tuh sempet dilewatin sama orang turnya ya ke Famous Marian Country. Tapi kita cuman lihat dari dalam bus aja sih untuk menghemat waktu sih kayaknya nih guys. Dan sampai deh di destinasi kedua yaitu Blue Pond. Pas kita sampai di sini jujur lagi hujan salju lumayan deras ya. Dan ini tuh ekspresi nyokap gua yang masih tampak happy sekali menikmati salju sebelum insiden beliau jatuh karena brain freeze. Aduh, ada-ada aja orang tua ini. Haha. Jadi Blue Pond ini sebenarnya kolam buatan untuk menahan lumpur erupsi guys. Tapi uniknya kolam ini warnanya biru banget, makanya disebut Blue Pond. Sayangnya karena lagi hujan salju, kolamnya kagak blue guys, tapi white. Entah mungkin akan lebih bagus ya kalau perginya pas musim semi kali ya. Tapi Hokkaido kan terkenalnya pas winter gitu, jadi ya udahlah ya. Tapi jujur guys, gua malah lebih terhipnotis dengan alam di sekitarnya. Karena itu bener-bener suasana Natal TV yang gak pernah gue rasain di Indonesia guys. Salju tebel, pohon yang sisa ranting aja. Bahkan gue sama bokap gue sampai main lempar-lemparan salju di sini. What a fun experience here. Next, dan inilah gongnya guys, badai salju saat menuju ke Shirahige Waterfall. Menurut gue ini gila banget sih dinginnya dan badai saljunya gila juga. Dan ada cerita nih guys sebelum sampai ke sini ya. Jadi kita tuh sempat mengalami kejadian di mana tempatnya hampir tutup karena badai salju guys. Jadi jalan itu benar-benar ketutup salju dan licin banget sehingga bahaya banget gitu ya kalau buat bus lewat. Tapi entah pakai teknologi apa ya di Jepang ya. Jadi sekitar 40 menitan nunggu keluntang-lantung di bus ya. Mendadak di info nih katanya udah bisa lewat guys. Dan ya seperti inilah keadaannya, dingin sekali. Kondisi muka gue juga udah pucet ya, tapi karena Jepang tuh super duper estetik, semuanya tuh rapi tertata gitu ya. Jadi tetap aja gitu kita excited melihat tempat-tempat di sekitarnya buat foto-foto. Dan jujur menurut gue sih ini experience terunik gue ya seumur hidup gue. Melihat curug di tengah putihnya salju kayak wow, kok bisa ya. Walaupun habis itu kita harus buru-buru lari masuk ke ruangan sih buat ngangetin badan. Dan gak jauh dari Shirahage Waterfalls ada Naingle Terrace.
Dan ini last spot terakhir kita ya guys. Ini tuh tempatnya tuh sebenarnya estetik banget loh. Dan juga banyak kerajinan-kerajinan yang dibuat oleh masyarakat Jepang di sini ya. Nah, cuman karena berhubung udah sangat dingin dan juga gue kepleset mulu ya gara-gara licin. Akhirnya gue cuma di depan doang dan nggak terlalu masuk dalam ya. Dan setelah itu cari tempat untuk ngangetin badan. So that's all about my trip in BA Hokkaido. Di akhir video ini saran gue untuk kalian yang mau ke BA, daripada pusing nyari transport karena BA ini main jauh ya guys dari Sapporo, better ikut one day trip Klook aja. Meskipun lumayan diburu-buru, tapi beneran guys kita nggak perlu pusing ngurus sono ini karena semuanya diurus sama tour guide-nya. Terus buat kalian yang mau ke Hokkaido di musim dingin, don't forget to buy a winter boots atau sepatu anti-slip ya. Kalian beli aja di Donki atau di toko barang bekas di Jepang. Karena jujur kalau pakai sneakers doang kayak gua tuh, itu lumayan bahaya guys. Karena licin banget dan jadinya nggak nyaman gitu pas jalan. And also don't forget to use heat tech or puffer jacket because it's gonna be very useful to face a very cold weather in Hokkaido. I guess that's all about my video for today guys. Hope you enjoy and like it. And see you in the next video. And also, Happy New Year and wishing you a prosperous, healthy, and pleasant New Year to you and your family. Bye.